paling lihat arahnya aja, 5 ke 3 atau 3 ke 5. Terus kemarin aku ada yang skip 1. Di transkripsi ternyata ada yang namanya modifikasi pasca transkripsi, ini yang splicing, yang penghilangan si intronnya. Intronnya kan soalnya nggak mengkode apapun, jadi harus di splice out, dibuang. Nah itu pakai spliceosome. Jadi nanti kesisanya cuma yang exon aja. Udah, yang kali ini baru jadi mRNA, baru ditranslasi jadi protein. Ada yang ditanya dulu nggak dari yang kemarin? Ya dong, kalau misalkan kan dia ada intron sama exon kan, terus intronnya itu di apa ya, dikeluarin, dihilangkan. Iya, Berarti dihilangin. nanti exonnya itu dia membentuk satu protein kan, bukan protein yang terpisah. Jadi mereka semua ngegabung gitu exonnya. Iya. So jadi protein yang gabung. Oke, makasih Kak. Lagi yang lain. Lanjut ke informatika dulu ya. Jadi yang harus diingat di bioinformatika tuh sebenarnya makhluk hidup adalah monofiletik. Jadi berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi misalnya kalau ada ancestornya, nenek moyangnya, jadi pasti ada keturunannya, terus ya pasti gitu-gitu terus sampai ke bawahnya. Nah itu yang harus disamain dulu. Jadi di konsep yang bioinformatik tuh dianggapnya makhluk hidup tuh berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi misalnya kalau muncul nenek moyang di 1.500 juta tahun yang lalu, terus jadi bunga, terus bercabang jadi gajah, terus dan seterusnya gitu. Nah ini juga berlaku buat si protein juga nih, protein yang familia globin itu. Jadi yang pertama kalau ada percabaan nih pasti yang satu udah pecah, ntar ini jadi myoglobin. Jadi myoglobin yang pertama, terus baru yang kedua 450 juta tahun kemudian, nah gitu-gitu terus. Ini yang namanya pohon filogenetik. Terus, nah keluarga protein tuh biasanya dikelompokin berdasarkan kemiripan struktur 3 dimensinya. Contohnya tuh yang ribonuklease yang di sapi ini mirip ribonuklease manusia karena fungsinya sama. Jadi dinamain satu keluarga protein. Nah, kalau struktur 3 dimensi ribonuklease ini manusia ini mirip yang angiogenic. Nah, tapi kesamaan asal aminanya 37% itu udah bisa diklaim sebagai satu keluarga protein. Nah, ribonuklease dan angiogenic ini memiliki satu nenek moyang pada tahap awal evolusi. Bisa dilihat di pohon filogenetiknya itu. Ini contoh strukturnya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya kan pasti ini mirip semua, ini beta sheet. Ini beta-beta, yang depannya beta-beta. Jadi kalau ngelihat misalnya struktur primernya beda, belum tentu secara keluarga protein dia beda. Jadi harus lihat dulu di visualisasi secara strukturnya mirip apa enggak. Biasanya kalau strukturnya udah mirip, pasti fungsi sama mekanismenya juga sama. Terus masuk ke bagian pertama yang homologi. Homologi itu kemiripan akibat kesamaan nenek moyang. Jadi kayak yang pertama aku bilang itu yang makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang. Nah, urutan asam amino khususnya itu terjadi akibat ada spesiasi, duplikasi gen, sama transposisi duplikatif. Nah, si homologi ini merupakan ukuran kualitatif. Jadi cuma ada dua kemungkinan, homolog atau tidak homolog. Jadi nggak mungkin dikatakan dua gen itu 45% saling homolog. Karena homologi itu merupakan ukuran kualitatif, jadi iya atau tidak. Untuk aturannya, untuk urutan lebih dari 100 asam amino itu identitinya lebih besar dari 5% itu kemungkinan homolog. Kalau 15-25 itu perlu analisis lebih lanjut, kalau kurang dari 15 tidak homolog. Nah, identiti itu pasangan residu yang identik antara dua urutan yang dibandingkan. Jadi kalau yang kemarin
praktikum sequence alignment itu, nah itu banyaknya pasang residu yang identik, itu berarti namanya identity. Oh, terus ini homologi dinyatakan oleh kemiripan urutan nukleotida atau asam yang di awal aku bahas, terus sama strukturnya. Jadi kalau struktur primernya nggak homolog, misalnya ada beberapa yang beda, belum tentu dia nggak homolog. Jadi harus lihat struktur 3 dimensinya. Nah, kayak ini yang ribonuklease, yang bovine, human, sama aneugenin. Nah, ini kan saling homologi, cuma beda istilahnya. Ada yang nama ortolog sama paralog. Sebenarnya ada 3 sebenarnya, ortolog, paralog, sama senolog. Nah, bedanya itu ortolog tuh 2 gen, tapi berasal dari nenek moyang yang sama. Kalau paralog, ini dari duplikasi nenek moyang yang sama. Kalau senolog ini karena adanya transfer gen, tapi nggak bakal dibahas detail di MIG. Jadi kalau ortolog itu dari satu keturunan yang sama, jadi ini yang ortolog namanya, misalnya ortolog yang alfa. Nah kalau paralog itu yang spesiesnya sama, tapi dari spesiesnya sama, tapi dari nenek moyangnya berbeda. Nah, gimana sih caranya membandingkan urutan gen yang kita mau tahu dia homologi apa enggak? Itu namanya sequence alignment. Baru masuk ke bagian kedua yang alignment. Nah, di sini tuh ada sequence yang human hemoglobin sama myoglobin, sama-sama protein yang globin. Nah, kalau dilihat dari sekilas nih kan ada asam amino yang mirip L, S. Nah, ini selanjutnya kita bakal belajar yang alignment. Nah, pertama banget, metode alignment tuh ada yang manual. Nah, jadi manual tuh gimana? Jadi langsung disejajarin asam amino yang urutan protein yang pertama sama urutan protein yang kedua. Kalau udah disejajarin, kita cari yang paling banyak samanya. Jadi L, S, P, seterusnya. Nah, misalnya ini kurang, kalau ini kan dimatchingin sama K, kan kurang kan D sama K. Jadi makanya ditambahin namanya gap atau celah biasanya gitu. Nah, itu ditambahin terserah berapapun sampai ketemu yang ketemu yang samanya lagi. Jadi ini bergantung sama kita mau definisiinnya satu gapnya berapa. Jadi kan makin banyak gapnya tuh dikurangin biasanya skornya. Jadi makin tinggi skornya berarti dia makin homolog. Nah, terus ini cara ngitung identity-nya. Ada yang bertanya dulu nggak sampai sini? Kak mau tanya. Boleh. Bedanya yang garis sama yang dikotakin gitu apa ya, Kak? Terus kan ini yang di bawah tuh ada yang L sama I. Itu kenapa gitu, Kak? L sama I. Mana? Oh, ini. Bukan. Di kanan. Kanan. Nah, yang mana? Coba lihat. Yang dikotakin, Kak. Baris ke bawah. Oh. Oh, ini tuh yang persis sama harusnya sih. Sama yang kemungkinan strukturnya mirip. Ini kan leucine kan. Leucine sama isoleucine kan mirip-mirip strukturnya, cuma beda isomer aja kan. Jadi bisa diklasifikasiin satu. Tapi biasanya kita langsung kalau metode alignment manual tuh ya, yang benar-benar persis sama langsung di-align aja kayak gini. Jadi nggak perlu sama persis gitu ya, Kak? Nah, itu permasalahannya buat yang nanti. Buat masuk ke yang Blossom 62 itu. Tapi biasanya kalau yang di manual tuh, kita nyari yang benar-benar persis sama yang ini. Terus mau tanya lagi, Kak. Hmm. Bedanya yang digarisin ini sama yang kotak, bentar, gimana ya nunjuknya? Bedanya yang digarisin ini sama yang dikotakin tuh apa? Aku harus lihat lagi deh kayaknya.
Kayaknya ada definisi yang buat garis sama kotak gitu, tapi biasanya aku langsung yang sama ya udah aku coret-coret aja sih. Oh, oke. Makasih, Kak. Nah, tapi kan kalau manual tuh susah ya. Maksudnya kalau pendek segini ya masih bisa buat dimanualin. Tapi misalnya kalau kita punya lebih dari misalnya 1000 asam amino kan nggak mungkin kita manualin satu-satu. Kita tambahin gap di sini sama kita cocokin sama teman kita yang ngerjain juga, kan pasti mungkin beda kan. Nah, makanya kita butuh yang namanya matriks substitusi. Jadi itu kan ada asam amino yang kita kelompokin berdasarkan sifat kepolarannya, ada yang berdasarkan strukturnya yang punya benzen gitu-gitu kan. Nah, jadi di sini tuh nggak semua substitusinya ekivalen. Jadi misalnya glisin jadi fenilalanin kan itu pasti nggak ekivalen dong. Jadi misalnya cari yang kayak ini lisin jadi arginin. Nah ini kan muatannya sama-sama positif, jadi bisa saling menggantikan dan poinnya beda lagi. Jadi masing-masing asam amino kalau digantiin ke asam amino lain itu skornya beda. Nah, ada dua matriks substitusi yang umum digunakan, yang namanya Blossom yang biasa kita pakai sama PAM. Nah, ini tergantung keperluan kita buat apa. Kalau yang Blossom ini biasa yang gunain tuh yang dibahas di sini tuh Blossom 62. Kalau Blossom 62 yang gini. Jadi misalnya kita kalau pasang gap itu nilainya minus 12. Tapi kalau perpanjangan gap aja, residunya minus 2. Nah, jadi dilihat di sini kalau aspartat, misalnya diganti aspartat lagi poinnya 6. Tapi kalau diganti sama glutamat misalnya jadi 2 poinnya. Jadi ini beda-beda tergantung sama asam amino yang kita pakai. Jadi tinggal dibaca tabelnya aja. Jadi ini starting amino acid-nya, terus yang mau diganti yang mana. Ini sequence pertamanya, urutan protein yang pertamanya, yang ini yang urutan protein keduanya. Ada yang mau tanya dulu nggak dari cara bacanya? Kak, boleh diulangin nggak, Kak? Nggak kebayang. Langsung ke contohnya aja ya. Ini kayak V, berarti cari V. V, terus ke G. G mana? Di bawah kan? Berarti poinnya min 3. Ini poinnya min 3. Terus L sama L. L sama L, dapat 4. Berarti min 3 tambah 4. Terus S jadi S. S jadi S. Jadikan 4. Min 3 tambah 4 tambah 4 terus gitu. Terus ntar itu baru ditambahin semua jadi skornya. Nah, sini kan ada gap kan. Berarti ini minus 12 yang pertama. Soalnya kan dia buka gapnya. Nah, tapi udah kesininya berarti tambah minus 2, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2. Kayak gitu. Udah kebayang belum? Kak, mau nanya, berarti yang VG yang pertama itu juga dihitung, Kak? Maksudnya kita nggak lihat yang sama aja? Iya, jadi belum tentu yang nggak sama itu benar-benar bikin kesamaan struktur 3 dimensinya beda. Bisa jadi dia juga penyusun misalnya alpha helix juga kan. Misalnya ini nggak bentuk alpha helix semua. Nah, tapi glisin juga kemungkinan ada nggak bentuk alpha helix. Jadi ya mungkin ada skornya sendiri gitu. Ada yang masih bingung nggak cara bacanya? Kak, mau tanya. Mm-mm. Kalau misalkan ada gap baru lagi, berarti dia nilainya min 12 lagi gitu? Iya, Atau min 2? Oh. pokoknya tiap buka gap minus 12. Tapi kalau udah buka gap, tapi tinggal perpanjangin gapnya itu minus 2 per residu biasanya. Oke, makasih, Kak. Tapi lihat lagi di soalnya, biasanya dikasih tahu gapnya berapa, perpanjangan gapnya berapa. Kak, mau nanya perpanjangan gap itu sendiri maksudnya apa sih, Kak? Kayak gini kan gapnya panjang kan. Pas buka pertama di K nih minus 12. Pas di H minus 2. Minus 2, minus 2, minus 2 terus gitu. Oh ya, oke, Kak. Kasih, Kak.
Lanjut dulu ya. Terus urutan banyak protein yang diturunkan dari satu nenek moyang telah menyimpang sehingga hubungan antara protein-protein tidak dapat dideteksi dari urutannya sendiri. Protein homolog dapat dideteksi dari pengujian struktur 3 dimensi. Nah, kayak aku bilang tadi, misalnya ada satu sequence, tapi ada yang bagian yang berbeda gitu. Nah, bisa jadi waktu divisualisasiin, hasilnya sama. Misalnya ngebentuk beta sheet gitu, dua-duanya. Nah, itu belum bisa dikatain proteinnya nggak homolog. Nah, protein itu bisa dibilang homolog kalau dilihat dari pengujian struktur 3 dimensinya. Nah, contohnya kayak yang ini genom bakteri Haemophilus influenza. Nah, ini dari slide 1000. Biomolekul berfungsi sebagai struktur 3 dimensi yang berbelit ketimbang polimer linear. Mutasi terjadi pada tingkat urutan, tetapi efek mutasi pada tingkat fungsi dan fungsi terkait langsung dengan struktur tersebut. Nah, jadi kalau misalnya si urutannya ini berbeda, ada mutasi, jadi biasanya kalau sampai kena fungsinya yang berubah, misalnya strukturnya jadi berubah, nah otomatis fungsinya juga berubah. Demikian sebaliknya, kalau fungsinya juga berubah, berarti strukturnya udah pasti berubah. Nah, jadi kalau mau ngelihat hubungan evolusi, kayak bikin pohon filogenetik gitu-gitu, antara protein-protein itu harus ada pengujian struktur 3 dimensi. Jadi harus di-align satu sama lain, dilihat di struktur 3 dimensinya ada perubahan atau enggak, ada mutasi atau enggak. Dan baru kita katain si proteinnya saling homolog atau enggak. Nah, ini struktur 3 si hemoglobin, mioglobin, sama legemoglobin. Nah, struktur 3 dimensinya ini dekat dengan fungsi. Sehingga struktur tersiernya lebih jelas tadi dalam evolusi ketimbang struktur primer. Nah, kalau dilihat struktur primernya itu pasti ini homologinya rendah. Tapi kalau lihat dari strukturnya ini kan sama-sama ada alpha helix. Polanya juga sama kan, alfanya 4 kan. Terus saling tumpang tindih begini. Nah, ini pasti fungsinya juga hampir mirip. Walaupun kita lihat si identity-nya rendah kan, 25. Tapi bisa dikatain homologi juga sih. Evolusi konvergen. Jadi kalau dua protein yang tersusun bebas ini dapat bersatu pada struktur yang mirip agar melakukan aktivitas biokimia yang mirip. Nah, kalau pohon evolusi, biasanya bentuknya kayak gini. Jadi mulai dari satu nenek moyang, terus keluar misalnya di sekitar 800 juta tahun, itu keluar lagi hemoglobin. Terus di 600 juta tahun keluar mioglobin. Terus di 400 keluar hemoglobin alfa sama hemoglobin beta terakhir. Jadi kalau mau ngelihat kekerabatan yang paling dekat tuh pasti hemoglobin beta sama hemoglobin alfa, soalnya keluarnya kan di sebelahan begini. Makanya tadi yang gambar yang sebelumnya tuh agak rendah kan, legemoglobin sama hemoglobin. Soalnya yang ini. Soalnya kan tadi kan kita lihat si cabangnya lumayan jauh kan dari hemoglobin ke legemoglobin. Legemoglobin keluarnya pertama, sementara hemoglobin itu yang terakhir yang alfa. Ada yang ditanyain dulu nggak dari bioinformatik? Kayaknya utamanya tuh yang ngitung-ngitung yang Blossom 62 itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau belum sama sekali? Halo?
Anggapnya ibunya belum jelasin aja. Jadi yang pertama kalau di rekayasa genetika kita harus tahu tools yang dipakai dulu, baru kita bisa tahu sampai ke aplikasinya kayak mau isolasi gen, mau apa, mau produksi, mau ekspresi gitu-gitu. Jadi tools yang pertama tuh yang paling penting tuh enzim restriksi. Jadi sebenarnya tipe enzim restriksi itu ada tipe 1 sama tipe 2. Nah, kalau tipe 1 ini memotong DNA pada jarak 1000 pasang basa atau lebih dari sisi pengenalannya. Jadi misalnya sisi pengenalan ini GTTAAC, dia motongnya sebelum ini justru. 1000 sebelum ini. Kalau ini contohnya ini yang udah ke tipe 2. Nah, tipe 2 ini memotong pas di bagian tengah sisi pengenalan. Nah, sifat pemotongannya ini tergantung sama enzimnya itu. Biasanya 2 pola, ujung tumpul atau ujung lancip. Blunt end atau sticky end. Nah, kalau blunt tuh kayak gini lurus. Nah, tapi kalau sticky end tuh kayak puzzle. Jadi begini biasa bentuknya. Nah, biasa enzim restriksi ini ada di bakterinya buat pertahanan diri dia, mekanisme pertahanan diri. Nah, biasa nama-namanya itu diambil dari organisme yang memproduksi si enzimnya. Misalnya Eco R1 berarti dari E. coli. R1 tuh apa ya? Bisa bilang tipenya gitu. Jadi ada Eco R1, Eco R2 dan seterusnya gitu. Ada yang bertanya dulu nggak dari enzim restriksi? Belum kok. Jadi intinya tuh enzim restriksi buat motong suatu fragmen. Jadi misalnya kamu punya fragmen panjang gitu. Nah, ada namanya sequence yang palindrom. Kayak gini, GTTAAC. GTTAAC. Ya, ini pasti sequence palindrom dan pasti dikenali sama suatu enzim restriksi. Nah, sequence palindromik ini untuk tiap tipe enzimnya tuh pasti beda-beda. Jadi tergantung kamu punya fragmen apa yang mau dipotong dan mau seberapa panjang. Jadi disesuaikan dulu. Kayak kamu kalau buka di NCBI kan ada gen panjang. Bukan NCBI. Sorry, bukan gen. Punya kromosom kan. Nah, di dalam kromosom itu ada, nggak mungkin semua gen mau kamu ambil. Jadi ada bagian gen tertentu yang mau kamu ambil, jadi kamu harus potong dulu. Kalau mau motong kan berarti harus ada sequence yang dikenalin dulu. Nah, baru kamu bisa ambil gennya. Nah, pola pemotongannya yang sebenarnya yang paling bagus tuh yang ini, yang sticky end. Nah, soalnya kenapa yang blunt end tuh jelek. Nah, blunt end kan potongannya begini kan, berarti dia kemungkinan bisa kebalik. Yang nanti yang motong di sananya si blunt end juga, nah ini bisa kebalik, masuknya ke sini, malah yang ini ntar jadinya ke sana. Ada yang masih bingung nggak? Bingung Kak tadi gimana ke sana dan ke sana. Gimana Kak? Misalnya kamu punya fragmen panjang gitu. Nah, ini buat nyoba enzim restriksinya doang ya. Jadi ini kamu potong. Ya, fragmen. Misalnya kamu potong di sini, sama potong di sini. Nah, tapi kalau potongannya lurus gini, misalnya kamu mau ligasiin lagi, mau jadiin satu lagi, berarti potongan yang ini bisa pindah ke sini dong. Ini sama ini kebalik jadinya. Soalnya potongannya lurus. Paham Kak. Maksudnya tuh jadi karena dianya sama, jadi bisa ketukar. Kalau yang sticky ends itu karena beda. Nah, ya. Ya, oke. Potongannya begini kan, berarti ini harus pasangan sama ini, yang ini harus pasangan yang ini. Makanya ini lebih baik digunain sebagai enzim restriksi. Soalnya spesifik.
Nah, sebaiknya enzim restriksi itu dipakainya 2 jenis. Jadi jangan pakai di sini EcoR1, di sini EcoR1 juga. Jadi misalnya ini EcoR1 sama BAM-H1 gitu. Jadi pasti sisi pengenalannya beda dan nggak mungkin kebalik jadinya masuknya. Walaupun kita pakai yang blunt end, yang sticky end. Ada yang masih bingung nggak? Nah, ada aku lanjut ya. Nah, kalau udah kita potong, berarti kan kita pasti mau masukin sequence lain kan. Misalnya ini plasmid, terus ini kita mau jadiin satu ke sini. Nah, kita butuh ligase. Jadi dia mengkatalisis pembentukan ikatan antara 3 aksen OH dari satu untai dan 5 aksen PO4. Jadi ngebentuk ikatan fosfodiester lagi. Jadi ini kan kebentuknya gara-gara ikatan hidrogen aja kan. Nah, G sama A-nya ini bakal ngebentuk ikatan fosfodiester bareng karena adanya ligase ini. Jadi kalau udah berdekatan, nah ini pasti akan ada gap kan. Nah, si gap ini baru ditutup sama ligase. Dia yang bikin ikatan fosfodiester baru. Ada yang bingung? Lanjut ya. Nah, kita udah tahu ada enzim restriksi, ligase, nah faktor yang penting. Nah, faktor tuh ada 4 jenis sebenarnya. Faktor cloning, ekspresi, shuttle, sama suicide factor. Nah, kalau cloning tuh dari namanya cloning. Berarti kan dia buat perbanyakan aja. Tapi kalau kita pakainya faktor ekspresi, dia biasa utamanya buat ekspresi. Dan perbanyakannya itu biasanya kurang. Kalau shuttle tuh dia bisa bereplikasi di 2 organisme. Misalnya memproduksi di bakteri, tapi kamu juga bisa replikasi juga di yeast misalnya, di ragi. Nah, tapi kalau suicide tuh nggak punya ori. Nah, ori kan buat replikasi kan sebenarnya kan. Nah, kalau dia nggak punya ori, dia bakal masuk ke dalam kromosom. Jadi si vektornya hilang, tapi gen kamu bakal masuk ke dalam kromosom. Jadi dia bakal diturunin karena udah masuk ke dalam kromosom. Nah, yang utama yang dipelajarin di MBK itu biasanya cloning sama ekspresi aja. Nah, bedanya tuh paling di fiturnya. Kalau di cloning tuh utamanya harus ada ori. PVU2 nih enzim restriksi pengenalannya. Jadi di sini bisa motong. Terus SAL1 juga enzim restriksi, BAMH1 juga, EcoR1 juga, ST1 juga. Jadi harus punya sisi pengenalan enzim restriksi. Terus yang ampicillin resistant sama tetracycline resistant ini buat seleksi antibiotik. Jadi utamanya itu aja. Jadi punya ori, punya sisi pengenalan enzim restriksi, sama buat seleksi antibiotiknya. Si ampicillin tetracycline itu nggak tentu. Jadi kan kalau tipe plasmidnya PBR322. Nah, kalau misalnya plasmid PET gitu misalnya, itu beda lagi. Nah, kalau ekspresi harus punya ori, terus harus punya, kalau mau ekspresi kan harus punya promotor, operator, terus baru gennya yang kita insersi, terus ada polylingkar. Nah, dia ada namanya multi-cloning site MCS. Di itu tempat banyak enzim restriksi di situ. Sisi pengenalan enzim restriksi. Nah, terus harus ada terminator. Karena kan udah di promotor, operator ya, harus ada terminator buat berhentiin si ekspresinya. Terus harus punya juga selectable genetic marker. Jadi selectable marker. Yang biasa selectable marker ini antibiotik resistan. Nah, buat selectable marker ini juga bisa yang lac operon yang kemarin. Soalnya kan si beta galactosidase dalam suatu media tuh bisa ada warnanya biru. Ntar kita lihat aplikasinya nanti. Ada yang tanya dulu nggak dari vektor? Yang kayak tadi aku bilang ada namanya seleksi antibiotik. Nah, antibiotik ini kita tahu kan dapat membunuh bakteri. Nah, tapi plasmid itu biasanya membawa gen resisten terhadap antibiotik. Nah, itu yang jadi alat buat kita buat seleksi. Nah, seleksinya buat apa sih? Nah, misalnya kita punya suatu plasmid PBR322.
Nah, terus kita potong pakai BAM-H1. Berarti yang bakal, kalau kita tumbuhin di media yang mengandung ampicillin, berarti dia hidup apa mati? Hidup. Nah, iya. Tapi kalau ditumbuhin di media mengandung tetrasiklin, Mati. ya mati. Nah, soalnya ngelihatnya si BAM-H1 tuh motongnya di mana? Di bagian mana? Nah, karena di BAM-H1 itu dia motongnya di bagian yang resisten tetrasiklin. Nah, kalau dipotong ya berarti dia udah nggak bisa resisten terhadap tetrasiklin lagi. Nah, tapi kalau EcoR1 kita potong, terus kita insersi gen kita, ya dia nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal tumbuh di dia bakal tumbuh di ampicillin, dia juga bakal tumbuh buat tetrasiklin. Berarti itu si EcoR1 berarti bisa digunain sebagai enzim restriksi nggak? Buat kita seleksi gitu. Nggak bisa kan? Iya, nggak bisa ya. Soalnya dia jadi, kita nggak bisa seleksi mana yang mengandung insert, mana yang enggak. Jadi buat seleksi antibiotik tuh buat ngelihat mana yang ada insert, mana yang enggak. So, masuk aplikasi. Nah, misalnya kita punya plasmid. Ya, anggap aja ini masih utuh plasmidnya. Nah, kalau kita punya gen, misalnya gen mengkode lipase. Nah, ini kan misalnya kromosom punyanya bakteri. Nah, pasti ada sequence tertentu yang hanya mengkode buat lipase. Nah, itu yang kita lihat gitu di NCBI, di GenBank. Dia kalau nggak ada informasinya, nah kayak kemarin yang praktikum modul 8 MIG. Jadi kita multiple sequence alignment, terus kita cari daerah konservnya, nah itu yang baru kita buat primernya. Nah, kita mau amplifikasi misalnya gennya daerah situ. Nah, makanya kita harus potong dulu dong. Si plasmidnya pakai enzim restriksi, dua-duanya, satu di sini sama satu di sini, sama enzim restriksinya juga dipotong buat si gen yang kita mau. Nah, biasanya enzim restriksinya yang kita pakai tuh beda. Ini misalnya EcoR1, nih BAM-H1. Nah, ini juga sama, harus pakai EcoR1 sama BAM-H1. Cuma harus diperhatiin itu sisi pengenalannya di sini ada atau enggak. Ada yang bingung nggak nyampe sini? Ada kemungkinan nggak kalau sisi pengenalannya itu lebih dari satu? Jadi nggak cuma bukan yang di dekat gen kodenya aja, tapi di sisi lain juga ada. Ini yang plasmid atau yang yang ini yang kanan ini. Iya. Nah, itu gunanya yang kita pakai primer itu. Jadi bisa kita pakai enzim restriksi atau kita amplifikasi pakai PCR yang bikin primer. Nah, kalau yang PCR tuh lebih spesifik, jadi lo lebih saranin pakai PCR aja. Jadi kamu ambil misalnya blastocyst segini, yang kita tahu pasti sama di sini, ntar kan ada primer maju sama primer mundurnya kan. Nah, itu udah kita dapat di hasil PCR. Udah dapat fragmen DNA yang kita mau, benar-benar mau. Jadi jangan pakai enzim restriksi ya. Salah, harus PCR. Ada lagi nggak? Nggak ada, lanjut ya. Kalau kita udah dapat, kalau ini si plasmidnya udah dipotong, terus ini kita dapat amplikonnya, si gennya, nah kita tinggal ligasi, masukin ke dalam si plasmid. Jadi sekarang plasmidnya udah mengandung si insert gennya kita. Nah, seleksinya gimana caranya? Seleksi yang pertama buat ngecek kita udah kemasukan insert apa belum itu dari di run di gel agaros. Nah, ini kan kita potong kan ya. Terus ini kita masukin. Nah, pasti kan ukurannya pasti nambah. Entah berapapun itu atau berkurang. Jadi kita harus loading si plasmid kosong sama ini plasmid yang kita udah ligasi.
Nah, selain itu juga kita bisa pakai yang seleksi antibiotik. Nah, si seleksi antibiotik kan berarti dia motong di sini kan. Nah, ya berarti kita tumbuhin di media yang mengandung antibiotik yang kita motong. Ada yang bingung nggak? Udah lanjut ya. Nah, kalau udah kita dapat vektornya, plasmid yang udah ada insertnya. Nah, kita namanya transformasi. Nah, kita transformasi itu si sel inangnya. Biasa kita pakai E. coli gitu. Nah, kalau dari transformasi, berarti kan istilah transformasi itu berarti masukin si vektor ini ke dalam sel inangnya. Jadi si sel inangnya ini ngikutin sifatnya ini. Misalnya kalau si plasmidnya ngebawa gen yang resisten ampicillin, ya berarti sekarang si sel inangnya juga resisten terhadap si ampicillin. Kayak gitu. Nah, kemungkinannya kan berarti kan ada yang kemasukan plasmid, ada yang nggak kemasukan plasmid. Nah, ini buat seleksinya bisa pakai seleksi antibiotik atau kita ekspresiin si gennya. Nah, misalnya si gennya ini dia mau pas insert gennya kita motong ada lac operon di situ. Misalnya di sini ada lac operon di sini tadinya. Nah, kalau misalnya lac operonnya dari sini sampai sini, berarti kan kita motong si lac operonnya kan. Nah, otomatis si lac operon ini bakal rusak. Waktu dimasukin insert gen, berarti dia udah nggak bisa ekspresiin si beta galaktosidase. Nah, makanya itu kita bisa jadiin sebagai seleksi juga. Nah, kita tinggal tumbuhin di media yang mengandung namanya medianya X-gal. X-gal. Terus indusernya kita pakai IPTG biasanya. Nah, kalau udah kan ini berat X-gal ini kalau kena beta galaktosidase itu bakal warnanya jadi biru. Itu tapi kalau sil beta galaktosidasenya terekspresi sama lac operonnya. Nah, tapi kalau enggak, dia bakal koloninya tetap warna putih. Nah, itu yang jadiin seleksi. Jadi namanya seleksi biru putih. Jadi koloni yang nggak kepotong itu warnanya biru, tapi kalau yang nggak kepotong warnanya putih. Kebalik. Kalau yang kepotong warnanya putih, tapi kalau yang nggak kepotong warnanya biru. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang bingung? Kak, mau nanya yang X-gal itu, dia itu bikin penandanya, dia nandain ke gennya atau ke produk gennya? Ada pas udah diekspresiin si galaktosidasenya. Nah, itu tergantung plasmid yang kamu pakai. Dia ada si gen lac-Z-nya atau enggak. Nah, biasanya enggak semua lac operon dipakai. Jadi cuma promotor, operator tuh baru si lac-Z-nya itu. Soalnya yang berwarna cuma si beta galaktosidase. Nah, pertanyaannya apa? Bentar. Pertanyaan apa? Penandanya ini bikin warna birunya itu karena dia bereaksi sama si urutan gennya atau si hasil ekspresi gennya? Oh, kan si lac-Z kan menghasilkan beta galaktosidase. Nah, beta galaktosidase ini dapat menghidrolisis X-gal. Nah, hasil hidrolisisnya itu
warnanya biru. Jadi itu yang bikin berwarna gitu. Oke, makasih. Ada lagi nggak yang mau nanya? Jelaskan keuntungan teknologi rekayasa genetik dan keuntungan dampak negatif yang dapat terjadi. Keuntungannya udah pasti cepet kan ya. Soalnya itu bisa diproduksi, terus E. coli membelahnya kan tiap berapa jam sekali kan. Jadi udah pasti hasilnya lebih banyak. Nah contohnya kan insulin. Insulin kan kita dapatnya dari sapi. Nah tapi kalau pakai teknologi rekayasa genetika, itu kita bisa pakai tinggal ngambil gen insulin dari sapi, terus kita ekspresiin di misalnya di E. coli. Nah kita bisa dapat insulinnya dalam jumlah besar. Tapi negatifnya tuh bahaya buat lingkungan. Apalagi contohnya tuh tanaman transgenik. Nah bisa jadi gen yang kita insersi itu kan membunuh ulat. Kayak misalnya kita masukin gen resisten. Nah, berarti kan yang si tanamannya tahan terhadap ulat, tapi ulatnya yang makan daunnya misalnya mati. Nah, tapi kalau kita buat si tanamannya resisten, tapi kita makan tanamannya, nah bisa jadi kita ikut jadi resisten gitu loh. Atau bisa juga tanaman yang nggak pengen dibuat resisten, malah ikutan jadi resisten karena adanya persilangan kayak gitu. Terus kalau Anda diminta untuk menghasilkan lipase rekombinan, jelaskan secara garis besar strategi untuk mendapatkan lipase rekombinan pada Escherichia coli. Lengkapi jawabannya dengan gambar plasmid atau komponen suatu plasmid untuk mendapatkan. Jadi ini caranya mirip sama yang skema yang tadi. Jadi kita punya vektor cloning, kan kita mau banyakin dulu kan, masukin ke vektor cloning. Nah terus kita ambil lipasenya, misalnya dari bacillus gitu. Nah, lipasenya udah diambil pakai PCR, dapat fragmen yang mengkode lipase. Nah kalau udah dapat fragmennya, tinggal diligasiin ke dalam vektor yang udah kita potong pakai enzim restriksi. Biar kelihatan, bentar. Kayak gini. Kita punya plasmid, nah terus kita udah nemu gennya, yang ini. Nah kita ligasiin si vektornya, tapi udah dipotong dulu sama enzim restriksi. Nah kalau udah ini namanya vektor rekombinan. Nah ini baru diintroduksi di si sel inangnya. Sel inangnya ditransformasi. Nah udah jadi udah banyak jadinya dapetnya. Ada yang tanya dulu nggak? Oh ini plasmidnya ya. Jangan lupa hafalin petaplasmid secara umumnya.
Jadi harus ada ORI-nya, selectable markernya, terus harus punya yang penting promotor, operator, sama terminator. Ini udah jelas. Itu lanjut ke bioinformatik ya. Berikut adalah hasil penjajaran potongan fragmen PPI dari dua organisasi berbeda. Kasih tahu, terus tentukan skor penjajaran berdasarkan matriks substitusi Blossom 62. Nah, ini dikasih tahu hukuman minus 12 per celah dan minus 2 per perpanjangan residu. Terus kemudian tentukan persen identity. Tiap identity nilainya 10, dan hukumannya minus 25 per celah dari kedua fosfopentosal isolasi. Jadi langsung aja L sama L. Berarti kan ini 4 tambah G sama G. Mana G? D sama G. Ini 6. Nah gitu terus sampai sini. Ini kan ya gap, berarti kan tambah minus 12, minus 2, minus 2. Berarti ini totalnya ada minus 14 kan. Nah gini hitungannya. 4, 6, minus 12, minus 2, minus 2. Jadi totalnya 29. Nah, kalau menggunakan pakai persen identity-nya 65. Ini kalau yang cara biasa itu loh, yang langsung cocoknya berapa, terus tinggal nih tambah minus 25. Kan cuma gap-nya cuma sekali. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kan 9 kali 10 minus 25. Jadi dapatnya 65. Yang persen identity-nya kenapa bisa ya? Ntar aku lihat lagi deh yang ininya. Kayaknya harusnya bisa sih. Siapa? Oh, kita berarti bisa asumsiin rata-rata asam aminonya tuh dari dua ini aja. Misalnya kita emang fragmennya ini doang. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Berarti 14 tambah 17 ya. 14 tambah 17 bagi 2 itu rata-rata asam aminonya. Jadi bisa dihitung residu cocoknya berarti kan ada 9 per berapa tuh? Terus tambah 17 per 2. Berarti 9 bagi 15,5 ada 100%. Berarti 58% identity-nya. Ya, berarti 58%. Itu aja. Ada yang ditanyain dulu nggak? Kamu mau tanya dong, Kak, persen identity itu menunjukkan apa? Dia bisa dibilang homologi atau enggak yang tadi, yang aturannya. Lebih dari 25 dia homolog proteinnya. Yang antara 10 sama 25 tuh kemungkinan kalau yang di bawah 10 harus, itu nggak homolog gitu. Oke, makasih, Kak. Ada lagi yang mau nanya nggak? Lanjut ke soal terakhir ya. Yang terakhir tuh suruh memberikan penjelasan perbedaan residu keempat protein tersebut. Nah, kalau lihat dari poin filogenetiknya kan yang paling dekat tuh
jaraknya ini sama ini kan. Berarti hemoglobin beta sama hemoglobin alfa tuh sangat dekat kekerabatannya. Nah, tapi dia hemoglobin beta ini relatif jauh sama legemoglobin, soalnya jaraknya 400 juta tahun kan. Nah, itu jarak kekerabatannya relatif jauh. Nah, yang hemoglobin beta juga punya kekerabatan dengan mioglobin, tapi lebih jauh daripada hemoglobin alfa. Nah, dilihatin aja yang titiknya. Nah, semakin jauh dari sini ya berarti kan semakin jauh. Nah, kayak gitu. Tapi dia dari nenek moyangnya yang sama kan. Nah, ini bisa jadi perbedaannya tuh karena perubahan asam amino aja. Nah, makin jauh sifatnya berarti dia ada kemungkinan ada perbedaan asam amino yang dimutasi. Yang sini misalnya polar, sini jadi misalnya non-polar. Perubahan struktur juga bisa, misalnya dari glisin jadi alanin. Ini kan cuma nambah CH3. Nah, ini yang bisa menyebabkan perbedaan struktur 3 dimensi dari protein. Tapi kalau kita lihat kan tadi struktur keempat proteinnya kan sama kan. Berarti kemungkinan tuh nggak terlalu banyak termutasinya. Ya gitu. Ada yang bertanya dulu nggak dari soal-soalnya? Kalau nanya materi boleh nggak? Boleh. Apa? Yang tentang apa sih vektor ekspresi itu kan fungsinya untuk transkripsi kan ya Kak? Nah terus tuh maaf Kak. Nah terus tuh kalau misalkan di vektor ekspresi itu kan juga ada ORI ya Kak. Itu origin of replication juga. Iya sama. Semua harus punya ORI. Jadi sebenarnya utamanya buat si vektor ekspresi ya buat ekspresi. Jadi langsung mengekspresikan si proteinnya, nggak cuma transkripsi. Jadi transkripsi langsung ekspresi jadi protein. Nah makanya si vektor ekspresi itu dibilangnya low copy number. Jadi perbanyakannya lebih sedikit daripada yang si vektor cloning itu. Makanya biasanya kalau mau orang buat rekayasa genetik, biasanya dia perbanyak dulu si plasmidnya di vektor cloning. Nah, kalau udah banyak, kalau mau diekspresi, pindahin ke vektor ekspresi. Gitu. Terus tuh Kak, kan ini kalau misalkan dia mau transkripsi, berarti kan dia mulainya di promotor ya, berarti. Nah, cuma kalau misalkan di gambar yang di situ, mana sih? Oh, kan dia tuh ada transkrip kan promotor, operator, terus transcription termination sequence ya. Nah, tapi yang selectable genetic marker yang buat antibiotiknya itu ada di setelah transcription yang terminasi itu. Kan setahu aku kalau antibiotik itu kan dia harus diekspresiin dulu si gennya, baru dia bisa mendegradasi antibiotik itu kan. Tapi di situ transkripsinya aja sampai di yang merah-merah itu Kak. Jadinya gimana? Oh, ini kan peta plasmid apa ya? Sederhananya. Nah, tapi kita yang belum tahu tuh arahnya. Nah, pernah lihat nggak sih peta plasmid yang ada panahnya itu? Misalnya panahnya ke sana, ini panahnya ke sana. Nah, itu tapi Pernah Kak? ya, itu berarti itu nunjukin arah transkripsi atau arah ekspresinya. Jadi nggak selalu muter sini terus gitu. Jadi kemungkinan dia punya promotor operator sendiri si antibiotik itu. Tapi arah ekspresinya bisa berlawanan, bisa searah gitu. Kemungkinan sih. Ya, oke Kak. Makasih Kak. Ada yang mau nanya apa lagi nggak?
Iya, boleh. Misalkan kan tadi kalau kita mau seleksi itu, berarti kan enzim restriksi kita kan harus motong di bagian yang ngekode yang buat antibiotiknya itu kan, Kak. Sepahaman aku tadi gitu. Nah, cuma misalkan kalau kita berhasil meligasi gen yang kita mau di plasmidnya itu, di tempat pemotongan yang membuat dia nggak bisa lagi melawan si antibiotiknya itu, berarti kan dia mati, Kak. Maksudnya, oke, kita seleksi, cuma yang kita plasmid yang punya gen yang kita mau itu malah mati gitu. Itu memangnya kayak gitu ya, Kak, cara seleksinya? Nah, itu yang namanya replika plating. Jadi kita punya 2 kopi. Jadi kamu tumbuhin di media yang ada antibiotik yang satu, ditumbuhin di antibiotik yang lain. Nah, itu misalnya tunggu dulu yang di ada ampicillin gitu ya. Ampicillin dia hidup. Nah, berarti kita tinggal salin yang punya ampicillin ke yang ada tetrasiklin. Nah, dilihat mana koloni yang mati, mana koloni yang hidup. Jadi kamu udah nomorin dulu. Oh ya, oke, makasih, Kak. Kerjain soal 2 utama dulu aja ya. Replikasi DNA merupakan proses penting dalam setiap sel hidup yang berlangsung secara semi-konservatif. Sebutkan 5 komponen utama yang diperlukan untuk replikasi DNA. Ada yang mau jawab nggak? Halo? Jadi 5 komponen utamanya tuh pasti kan harus ada template, terus harus ada primer, terus harus ada DNA polimerase, nukleotidanya, sama nukleotidanya itu berupa yang ATGC itu loh. Terus sama enzim-enzimnya DNA polimerase, helikase, gitu-gitu. Terus jelaskan pembentukan ikatan fosfodiester pada proses replikasi menggunakan gambar di bawah. Ini gambarnya. Yang ini ya, menggunakan fosfodiester. Jadi oksigen di C nomor 3 bakal nyerang si fosfatnya, terus bakal ngebentuk ikatan fosfodiester. Kamu nanya yang A tadi dong, yang tadi itu maksudnya yang komponen basa itu gimana, Kak? Maksudnya ada sendiri yang perlu basa nitrogen tadi ya Kakak bilang. Oh, ya dia pasti perlu nukleotidanya. Oh iya, nukleotida. DNTP. Oh. Ya, maksudnya ya kita perlu ATGC-nya lah buat aplikasi. Jadi, Dalam bentuk DNTP. Ini tuh maksudnya yang replikasi DNA yang di luar. Nah, iya maksudnya aku juga bingung sih maksudnya replikasi DNA yang PCR maksudnya atau yang buat dalam sel. Tapi biasanya sih yang umum-umum aja sih buat template, primer, DNA polimerase, nukleotida sama ion Mg2+ kan buat si kofaktornya. Oke, Kak, makasih, Kak. Terus jelaskan apa yang dimaksud dengan Okazaki fragment. Nah, fragmen Okazaki kan munculnya di lagging strand kan. Yang karena si arahnya itu yang nggak sesuai sama arah replikasi, yang garpu replikasinya. Makanya kebentuk fragmen Okazaki karena
si primernya sintesis, terus DNA polimerase jalan, tapi bakal stop gara-gara apa? Tabrakan sama yang lain bukan sih? Nomor 2, diketahui urutan DNA ditranskripsi dari kiri ke kanan. Ini 3, ini 5. Tuliskan urutan DNA komplement. Berarti tinggal pasangin aja A sama T, G sama C. Nah, karena ini arahnya 3 ke 5, berarti kan dia masuknya non-coding strand. Dia ini DNA template-nya. Nah, sementara kalau mRNA, pasti kan komplemennya kan. Tambah T-nya ganti U. Makanya si DNA komplement ini tinggal disalin ke bawah, terus ubah T-nya jadi U. Udah itu dapat mRNA-nya. Terus arahnya udah 5 ke 3. Nah, ini arahnya tadi juga 5 ke 3. Soalnya kan udah komplement. Ada yang masih bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau translasi, start codon normal. Nah, karena tadi arahnya udah 5 ke 3, ini udah pasti ujung N sama ujung C. Ujung N di kiri, ujung C di kanan. Dan jangan lupa buat cari start codon di sini. Jadi sebelum start codon jangan ditranslasi. Jadi mulainya pasti di ujung N itu AUG. Ada yang masih bingung nggak yang ini? Kak, berarti start codon itu ujung N, stop codon tuh ujung C-nya? Iya. Oke. Sebutkan 3 tipe molekul RNA dan jelaskan fungsi masing-masing molekul RNA tersebut. Kan ada tRNA, rRNA, sama mRNA. Nah, mRNA kan yang buat bawa kodon itu kan. Yang ini. Terus kalau tRNA yang buat ngebawa asam amino, rRNA adanya di ribosom. Fungsinya apa ya? Ntar aku cari dulu ya, rRNA. Nah, kan si rRNA tuh kan yang ada ditranslasikan. Yang waktu sequence Handel-Garno-nya itu berkomplement sama 16S. 16S-nya kan 16S rRNA. Yang ada di ribosom subunit kecil. Ada yang tanya nggak dari nomor 3? Lanjut deh. Nah, yang ini. Itu struktur primer satu heksapeptida yang dilakukan dengan proses spesifik. Komposisi asam amino total 2 arginin, alanin, stearin, valin. Potongan dengan tripsin menghasilkan 2 fragmen. Menghasilkan koloni arginin sama arginin, serin, tirosin. Kalau tripsin motongnya di lisin dan arginin. Nah, dari poin 3 berarti ujung C-nya buat masing-masing fragmen siapa?
Halo? Maaf Kak, tadi tripsin motong apa Kak? Tripsin motong lisin dan arginin. Setelah lisin potong, setelah arginin potong. Berarti ujung karboksilnya arginin gitu, Kak? Iya, ujung karboksilnya arginin. Iya, arginin dua-duanya. Nah, dari fragmen yang pertama, yang arginin, alan, valin, berarti bisa ketahuan untuk fragmen 1 tuh urutannya apa. Soalnya ini bukan urutan, ini tuh baru komposisinya aja. Nah, karena kita tahu yang sebelumnya tuh kan ujung N-nya alanin kan. Nah, berarti fragmen 1 urutannya apa? Alanin, val, arg. Iya, alanin, val, arginin. Nah, berarti ujung C-nya dari heksapeptidanya apa? Arginin. Iya, arginin. Terus baru lanjut. Karboksipeptidase tidak memotong heksapeptida. Karboksipeptidase. Ini kali ya. Ujung. Ya, dia nggak motong arginin, lisin, dan prolin. Berarti karena di sini ada arginin, dia nggak bisa motong kan. Terus pemotongan dengan chymotrypsin menghasilkan 2 fragmen. Masing-masing alanin, arginin, valin, tirosin, dan arginin, serin. Berarti ini kelihatan nggak sih? Arginin kan terakhir kan? Berarti sebelum terakhir pasti serin. Serin terus sebelumnya lagi tirosin berarti. Iya. Berarti urutannya alanin, valin, arginin, tirosin, serin, arginin lagi. Itu ya. Sering-sering latihan aja sih kalau ini. Terus pensejajaran residua asam amino dari 2 protein yang terdiri dari 153 dan 101 dengan identitas sebesar 10%. Kedua protein mempunyai struktur 3 dimensi yang sangat mirip. Biasanya apa kedua protein memiliki hubungan evolusi? Iya, punya hubungan evolusi. Karena struktur yang mirip, nah identitasnya 10%. Bisa sih lihat strukturnya aja, karena strukturnya ini mirip, tapi dia punya hubungan evolusi. Karena mungkin strukturnya mirip, fungsinya juga kemungkinan besar sama, tapi identitinya rendah tuh karena kan ini pas sejajaran asam amino, karena asam aminonya ini bakal lain-lain. Tapi mungkin yang termutasinya itu nggak terlalu spesifik, nggak terlalu signifikan, sorry. Ada yang tanya dulu nggak? Lanjut lab operon ya. Transkripsi gen laktat adalah komponen yang dikendalikan oleh protein lock repressor dan protein aktivator CAP. Keberadaan glukosa dan laktosa pada enzim pertumbuhan akomodir transkripsi. Tuliskan plus atau min untuk menjelaskan sistem lock operon pada gambar berikut. Nah, kalau ada yang gambar pertama kan lock repressornya nempel. Nah, ini berarti ada laktosa atau nggak ada laktosa? Nggak ada, Kak. Iya, nggak ada laktosa. Jadi ininya minus. Nah, terus ini kan tempat bindingnya si CAP kan. Karena CAP-nya nggak ada, berarti glukosanya juga nggak ada. Jadi
mRNA lak Z-nya? Minus. Iya, minus. Nah, kalau yang ini, lak represornya nempel, CAP-nya juga nempel. Glukosa plus laktosa minus. Glukosa. Kalau CAP nempel bukannya berarti glukosanya nggak ada Ya, ya? sorry. Ya. Nah, glukosanya rendah berarti CAP-nya nempel. Yang ini berarti glukosanya ada. Tapi represornya, laktosanya nggak ada, minus. Yang ininya glukosanya minus, laktosanya juga minus. Berarti mRNA-nya juga nggak ada. Kalau yang bawah? Glukosa nggak ada, laktosa ada, mRNA-nya ada. Iya. Makanya lihat aja kalau lak represornya masih nempel, itu berarti nggak mungkin ada ekspresi. Satu fragmen DNA, semua potongan, sekarang fungsi origin of replication kan berarti dia buat melakukan inisiasi menjadi inisiasi adanya replikasi. Nah, apakah transformer yang membawa plasmid rekombinan dapat tumbuh dalam medium yang mengandung antibiotik tetrasiklin? Bisa tumbuh nggak? Bisa, Kak. Iya, bisa. Yang dia potong kan cuma di sini, yang ampicillin. Apakah transforman yang membawa plasmid rekombinan dapat tumbuh dalam medium yang mengandung antibiotik ampicillin dan tetrasiklin? Bisa nggak? Enggak. Enggak ya, soalnya kan ampicillinnya udah dirusak sama PST1. Nah, soalnya sama lagi nih. Udah sih, itu aja. Ada yang bertanya lagi nggak dari materinya? Masih bingung di mana? Boleh nanya-nanya PC aja, kalau ada yang mau ditanyain. Oke, terima kasih, Kak. Ya, Oke, makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.